Bill Gates pernah berkata, kesuksesan adalah guru yang buruk. Ia menggoda orang pintar untuk berpikir bahwa mereka tidak akan pernah gagal. Kutipan ini menyadarkan kita bahwa kecepatan bukan segalanya, dan terkadang hal yang datang terlalu cepat bisa membuat kita lengah. Dalam hidup, banyak orang terpukau oleh keberhasilan yang instan, padahal di balik keberhasilan yang bertahan lama biasanya tersembunyi proses panjang, jatuh bangun, dan pengorbanan yang tidak terlihat. Apa yang terlihat cepat bukan selalu lebih hebat. Justru yang bertahan lama seringkali adalah hasil dari perjalanan yang penuh kesabaran dan kerja keras. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir, cinta, maupun bisnis, sering kita menyaksikan hal-hal yang datang tiba-tiba, menarik perhatian, dan tampak menjanjikan. Namun tidak sedikit dari hal-hal tersebut yang hanya sekejap, menghilang secepat kedatangannya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kecepatan bukanlah jaminan untuk bertahan. Yang cepat belum tentu siap, yang segera hadir belum tentu matang. Justru hal-hal yang dibentuk secara perlahan, melalui proses dan waktu, seringkali lebih tangguh dalam menghadapi ujian. Kita mungkin pernah iri kepada seseorang yang karirnya melejit dalam waktu singkat, atau kisah cinta yang terlihat sempurna dalam waktu sekejap. Namun bila diperhatikan lebih dalam, kecepatan seringkali diikuti oleh kurangnya pemahaman dan ketahanan. Hubungan yang dibangun tanpa mengenal karakter satu sama lain cenderung rapuh. Bisnis yang dibuka tanpa riset mendalam seringkali tumbang dalam badai persaingan. Kecepatan bisa memikat mata, tapi ketahananlah yang memenangkan waktu. Fenomena viral di era digital pun menjadi contoh nyata. Banyak orang yang tiba-tiba terkenal karena satu video, satu momen, atau satu ucapan. Tapi berapa banyak dari mereka yang mampu mempertahankan eksistensinya? Tanpa landasan yang kuat, semua pencapaian cepat itu bisa memudar seperti debu tertiup angin. Inilah pentingnya membangun sesuatu secara perlahan tapi pasti. Karena waktu tidak hanya menguji kecepatan, tapi juga kualitas dan kedalaman. Dalam hidup, yang paling berarti bukan siapa yang paling dulu sampai, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Proses panjang melatih kita untuk menjadi kuat, sabar, dan tahan banting. Sebaliknya, hasil instan seringkali membuat kita lengah dan tidak siap menghadapi kenyataan. Kita butuh lebih dari sekadar langkah cepat. Kita butuh arah yang jelas, niat yang kuat, dan ketekunan yang tidak mudah goyah. Maka dari itu, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan selalu tergoda oleh yang datang lebih dulu atau tampak cepat sukses. Kita semua punya waktu dan jalur masing-masing. Fokuslah membangun fondasi yang kokoh, meski lambat dan penuh tantangan. Karena yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap. Dan dalam dunia nyata, yang siaplah yang akan menang. Dalam hidup ini, hal-hal besar tidak pernah dibangun dalam semalam. Sebuah bangunan yang kokoh membutuhkan fondasi yang kuat dan waktu pengerjaan yang teliti. Begitu juga dalam kehidupan pribadi atau profesional, kesuksesan yang bertahan lama biasanya datang dari persiapan matang, bukan dari terburu-buru ingin sampai di puncak. Ketika seseorang melangkah terlalu cepat tanpa memahami apa yang sedang dibangun, hasilnya seringkali rapuh dan mudah runtuh saat diterpa ujian. Fondasi yang lemah tak mampu menopang beban yang besar, apalagi dalam jangka panjang. Mereka yang berhasil mempertahankan pencapaian bukanlah mereka yang sekadar cepat memulai, tapi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan sejak awal. Proses perencanaan, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki langkah adalah bagian penting dari membangun sesuatu yang tahan lama. Dalam dunia bisnis, misalnya, perusahaan yang tumbuh cepat tanpa strategi dan manajemen yang solid bisa runtuh hanya dalam hitungan bulan. Sebaliknya, bisnis kecil yang tumbuh perlahan dengan sistem yang kuat, tim yang loyal, dan visi yang jelas akan bertahan melewati badai dan persaingan. Kualitas dalam persiapan bukan hanya soal waktu, tapi juga soal kedalaman dan kejelasan arah. Banyak orang yang terlalu bersemangat mengejar hasil instan sampai lupa memastikan bahwa langkah mereka tepat. Mereka melangkah seperti membangun rumah di atas pasir, cepat jadi, tapi cepat hancur. Persiapan yang berkualitas menuntut kesabaran, ketelitian, dan komitmen untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian sesaat. Maka, daripada tergesa-gesa ingin tiba di garis akhir, lebih baik fokus pada bagaimana membentuk fondasi yang tidak mudah goyah oleh waktu.
Kecepatan bukanlah ukuran utama keberhasilan jangka panjang. Dalam banyak kasus, sesuatu yang datang dengan cepat justru tidak mampu bertahan lama karena tidak dibarengi dengan konsistensi dalam tindakan. Konsistensi adalah kunci utama dalam mempertahankan apapun yang sudah dicapai. Tanpa adanya komitmen untuk terus melangkah meski perlahan, hasil yang kita dapat akan memudar seiring waktu. Inilah mengapa orang yang sukses dalam waktu panjang adalah mereka yang tidak sekadar cepat memulai, tapi juga rajin menjaga langkahnya setiap hari. Sebuah bisnis, hubungan, atau karir yang dibangun secara cepat bisa saja langsung mencuri perhatian, tetapi untuk membuatnya tetap relevan dan berfungsi dengan baik, dibutuhkan usaha yang berkelanjutan. Sustainabilitas adalah tentang bagaimana kita merawat apa yang telah kita raih agar tetap tumbuh dan tidak stagnan. Orang yang fokus pada keberlangsungan akan lebih memikirkan efisiensi jangka panjang daripada sekadar keuntungan sesaat. Mereka sadar bahwa mempertahankan jauh lebih sulit daripada memulai, dan karena itu mereka bersedia melakukan hal-hal kecil secara konsisten untuk menjaga apa yang telah mereka bangun. Dalam kehidupan nyata, banyak contoh kegagalan dari mereka yang terlalu cepat puas. Mereka berhasil lebih awal, namun tidak sanggup menjaga ritme dan akhirnya kalah oleh mereka yang lebih konsisten. Sebuah cerita sukses bukan hanya tentang siapa yang paling awal memulai, tapi siapa yang mampu terus melangkah, bahkan saat motivasi menurun. Konsistensi menciptakan daya tahan mental dan membentuk karakter. Tanpa itu, kecepatan hanya menjadi ilusi kemenangan yang tak bertahan lama. Maka, berjalan perlahan dengan penuh kesadaran, jauh lebih bijak daripada berlari cepat tanpa arah dan kekuatan untuk bertahan. Dalam perjalanan menuju keberhasilan, kemampuan untuk beradaptasi seringkali lebih penting daripada kecepatan awal. Mereka yang terlalu cepat datang biasanya belum siap dengan perubahan yang tidak terduga. Ketika dunia berubah arah, mereka yang hanya fokus pada hasil cepat seringkali gagap menyesuaikan diri. Sebaliknya, mereka yang menempuh jalur lambat dan penuh pertimbangan akan lebih siap karena proses mereka memberi waktu untuk belajar, menyesuaikan strategi, dan memahami lingkungan sekitar. Adaptasi bukan sekadar bertahan, melainkan tentang bagaimana kita mampu berkembang dari situasi baru yang terus berubah. Evolusi dalam diri seseorang atau sebuah usaha adalah hasil dari proses panjang, bukan dari lompatan cepat tanpa pijakan. Ketika seseorang berkembang secara bertahap, mereka lebih mampu menyerap pelajaran dari setiap tahapannya. Setiap kegagalan kecil, koreksi arah, maupun perbaikan strategi menjadi bagian penting dari proses evolusi itu sendiri. Ini berbeda dengan mereka yang mencapai titik tertentu secara instan, karena mereka cenderung belum melewati proses yang cukup untuk membentuk fleksibilitas mental dan emosional. Akibatnya, ketika tantangan baru datang, mereka lebih mudah tumbang karena tidak memiliki pengalaman untuk menghadapinya. Perubahan adalah sesuatu yang pasti, dan hanya mereka yang terbiasa berproses yang akan sanggup menyesuaikan langkah. Dalam konteks bisnis, teknologi, bahkan hubungan, perubahan bisa datang kapan saja. Siapapun yang ingin bertahan harus terus belajar dan bertransformasi. Itulah mengapa kecepatan datang bukan ukuran utama dalam mencapai sukses jangka panjang. Yang paling penting adalah apakah kita mampu tumbuh dan berubah seiring waktu. Mereka yang terbentuk dari proses yang panjang biasanya lebih luas dalam berpikir, lebih kuat dalam menghadapi tekanan, dan lebih cerdas dalam mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Kedekatan yang dibentuk secara perlahan biasanya jauh lebih dalam dan bertahan lama dibandingkan hubungan yang terbentuk dengan cepat. Dalam banyak aspek kehidupan, entah itu persahabatan, relasi cinta, atau kerjasama profesional, waktu adalah elemen penting untuk membentuk pemahaman satu sama lain. Hubungan yang datang terlalu cepat seringkali hanya berdasarkan kesan permukaan dan cenderung rentan terhadap kesalahpahaman. Berbeda dengan hubungan yang dibangun perlahan, yang biasanya melalui proses saling mengenal secara mendalam dan terbukti lebih kuat menghadapi dinamika kehidupan. Pengakraban membutuhkan waktu, interaksi berulang, dan kejujuran yang muncul secara bertahap. Saat sesuatu berkembang secara natural, kita punya kesempatan untuk melihat sisi baik dan buruk dari seseorang atau situasi, serta menyesuaikan ekspektasi dengan kenyataan. Hubungan yang dibangun tanpa terburu-buru memberi ruang untuk munculnya rasa percaya yang tulus. Sebaliknya, relasi yang terbentuk secara instan cenderung cepat naik, namun juga cepat turun, karena belum punya dasar emosional yang kuat.
Hal yang datang cepat bisa jadi hanya euforia sesaat, bukan ikatan yang dibangun dari kepercayaan dan kesetiaan. Pengenalan yang terburu-buru juga sering menimbulkan ilusi. Kita merasa sudah tahu, padahal baru mengenal permukaan. Dalam pekerjaan, kita mungkin merasa cocok di awal, tapi kenyataan bisa berbeda saat masuk lebih dalam. Dalam hubungan pribadi pun begitu, perasaan cepat cocok bukan jaminan akan langgeng. Semua butuh waktu untuk memahami nilai-nilai, cara berpikir, dan reaksi dalam kondisi sulit. Itulah mengapa pengenalan yang perlahan justru menjadi kunci untuk membangun kedalaman dan ketahanan dalam hubungan. Yang datang lebih lambat tapi tumbuh dengan kesadaran biasanya jauh lebih berharga daripada yang cepat namun dangkal. Kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dibentuk secara instan. Ia tumbuh seiring waktu, melalui konsistensi tindakan, kejujuran, dan integritas yang terbukti dalam berbagai situasi. Seseorang atau sebuah brand yang datang terlalu cepat biasanya belum memiliki cukup waktu untuk membuktikan dirinya. Meskipun bisa menarik perhatian dengan cepat, tanpa rekam jejak yang kuat, mereka belum tentu bisa mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari orang lain. Sebaliknya, mereka yang membangun langkahnya dengan sabar dan konsisten, akan memperoleh kepercayaan yang lebih dalam karena reputasi mereka terbentuk secara bertahap dan nyata. Dalam banyak hal, reputasi adalah aset yang lebih berharga daripada sekadar popularitas sementara. Reputasi terbentuk dari persepsi orang terhadap tindakan nyata yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Seseorang bisa menjadi terkenal dalam semalam, tetapi membangun nama baik yang bertahan butuh waktu bertahun-tahun. Ini berlaku dalam karir profesional, bisnis, bahkan hubungan sosial. Orang-orang cenderung lebih mempercayai mereka yang sudah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab secara berkelanjutan, bukan mereka yang hanya datang dengan gebrakan sesaat tanpa keberlanjutan. Kepercayaan dan reputasi juga menentukan seberapa besar dukungan yang akan kita terima di masa depan. Ketika orang percaya pada kita, mereka akan mendukung, merekomendasikan, dan tetap bersama kita meskipun keadaan sedang tidak ideal. Tapi jika kita hanya mengandalkan kesan awal yang cepat dan tidak mampu mempertahankan kualitas, kepercayaan itu bisa menghilang dengan sangat mudah. Itulah sebabnya membangun kepercayaan dan reputasi membutuhkan waktu dan kesabaran. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi efeknya akan terasa jauh lebih kuat dan tahan lama dalam perjalanan hidup maupun karir kita. Keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari seberapa cepat seseorang mencapainya, tetapi dari seberapa lama dan stabil ia mampu mempertahankannya. Pertumbuhan yang berkelanjutan adalah buah dari proses panjang yang disertai evaluasi, pengembangan diri, dan kesadaran akan pentingnya kemajuan yang bertahap. Mereka yang datang terlalu cepat seringkali tidak memiliki pondasi kuat untuk menopang pencapaian mereka, sehingga saat menghadapi tantangan, mereka mudah goyah. Sebaliknya, pertumbuhan yang bertahap biasanya lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan, karena dibentuk oleh pengalaman dan proses yang matang. Proses tumbuh itu seperti menanam pohon. Benih yang baik butuh waktu untuk bertunas, mengakar, lalu tumbuh tinggi dan kuat. Jika dipaksa tumbuh cepat, bisa jadi akarnya belum cukup dalam dan rentan tumbang saat badai datang. Begitu juga dengan perjalanan hidup. Seseorang yang bertumbuh dengan perlahan akan lebih memahami arah yang dituju, mengenali potensi dan keterbatasannya, serta tahu kapan harus melambat dan kapan harus melaju. Inilah yang menjadi dasar dari pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara hasil, tapi juga kuat secara karakter. Pertumbuhan berkelanjutan juga menciptakan ketenangan dalam perjalanan hidup. Kita tidak merasa terburu-buru untuk membuktikan apapun kepada siapapun, karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil sudah dipikirkan dengan matang. Fokus kita bukan pada kecepatan, melainkan pada daya tahan dan kualitas. Dengan pendekatan seperti ini, hasil yang kita capai pun akan lebih bermakna dan berdampak luas. Maka, daripada terburu-buru mencapai garis akhir, lebih baik pastikan kita berjalan dengan penuh kesadaran, agar setiap pencapaian benar-benar bisa dinikmati dan dilestarikan dalam jangka panjang. Dengan memahami bahwa yang datang lebih cepat belum tentu bertahan lebih lama, kita diajak untuk menghargai proses sebagai bagian penting dari setiap pencapaian. Dalam dunia yang serba instan, banyak orang tergoda untuk meraih hasil secepat mungkin tanpa memperhitungkan dampaknya. Padahal fondasi yang kuat justru terbentuk dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan terarah.
Ketika kita membangun sesuatu dengan kesabaran dan ketekunan, hasilnya cenderung lebih stabil dan tahan terhadap ujian waktu. Kesuksesan sejati bukan sekadar tentang siapa yang duluan sampai, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama. Mereka yang hanya fokus pada kecepatan seringkali mengabaikan kualitas, ketahanan, dan kesiapan mental untuk menghadapi rintangan. Sebaliknya, mereka yang membangun langkah demi langkah, meski lambat, cenderung lebih siap menghadapi berbagai tantangan karena mereka telah melewati proses belajar, gagal, dan bangkit. Proses inilah yang membentuk karakter dan daya tahan seseorang. Kehidupan yang kokoh tidak dibentuk dari kilasan keberuntungan, tetapi dari upaya konsisten yang terus diperbaiki. Adaptasi terhadap perubahan, kemampuan untuk terus berkembang, serta kesediaan membangun kepercayaan adalah bagian dari pertumbuhan jangka panjang. Apapun yang kita bangun hari ini akan diuji oleh waktu, dan hanya yang dibentuk dengan kesabaran dan kedalaman yang akan tetap berdiri di kemudian hari. Maka dari itu, jangan takut berjalan lebih lambat, selama langkahmu pasti dan bertujuan. Dalam membangun hubungan, karir, maupun bisnis, penting untuk tidak tergesa-gesa. Biarkan waktu membantu kita mengenal lebih dalam, memahami dengan benar, dan membentuk ikatan yang kuat. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang terlihat cemerlang di awal, karena kilau sesaat bisa memudar bila tak memiliki nilai yang sejati. Justru, sesuatu yang tumbuh perlahan, tapi dengan hati dan kesadaran, biasanya akan lebih berarti dan bertahan lebih lama. Sebagai penutup, mari kita ubah pola pikir kita tentang kecepatan dan keberhasilan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan mampu menjaga apa yang telah diraih. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, melainkan sedang membangun versi terbaik dari diri kita sendiri. Maka beranilah melangkah dengan perlahan, namun pasti. Karena pada akhirnya, bukan yang tercepat yang dikenang, melainkan yang mampu bertahan dan memberi makna dalam jangka panjang.